Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-30 pada siang hari ini membahas masalah penerapan integral, yaitu di subbab volume benda pejal putar, yaitu kulit silinder. Metode lain, kalau kemarin sudah mempelajari volume benda pejal putar dengan metode lempengan, cakram, dan cincin, maka di berikut ini adalah metode menentukan volume dari solid of revolution, jadi benda pejal putar, yaitu metode metode kulit silinder ya. Jadi cylindrical shell itu kulit silinder. Jadi untuk banyak masalah, metode ini jauh lebih mudah daripada menggunakan metode cakram ataupun cincin. Metode kulit silinder ini adalah benda padat, benda pejal yang dibatasi oleh dua silinder lingkaran yang tegak lurus, yang konsentrik seperti di gambar ini. Jadi ada silinder besar di dalam silinder kecil seperti ini. Dan tegak lurus posisinya. Jadi silinder atau tabungnya bukan tabung miring tapi tabung tegak lurus. Kalau ada radius dalamnya R1 dan radius luarnya R2, maka tingginya H, sehingga volumenya adalah volume selalulah luas alas kali tinggi, di mana luas alasnya karena ada dua ini berarti PR kuadrat, PR2 kuadrat dikurang PR1 kuadrat kali H. Ya, kita transformasikan bentuk ini sehingga jadi seperti ini, atau digabungkan ini H dikali R2 kali R1 ya, 2 pi pi dengan pi bisa ini bentuk ini disederhanakan sehingga jadi R2 plus R1 per 2, ini jadi 2 pi, karena kalau kita cancel 2 ini jadinya kembali ke sini gitu ya. Ini rumusnya. Jadi 2pi R2 plus R1 per 2 dikali H dikali R2 min R1. Pernyataan atau terms R1 plus R2 per 2 itu akan dinotasikan dengan R. Ya, ini merupakan rata-rata dari R1 dan R2. Jadi kalau sudah disederhanakan maka sama aja dengan 2pi dikali radius rata-rata dikali tinggi dikali ketebalan. Jadi 2pi RH delta R. Ya. Dan kita tahu delta R adalah R2 min R1. Dan R sendiri itu tadi adalah R1 plus R2 per 2 rata-ratanya. Di sini ada cara yang baik untuk mengingat rumus ini. Jika kulit sangat tipis dan fleksibel seperti kertas, kita bisa memotong sisinya. Ya, membuka ke atas sehingga membentuk lembaran segi 4. Baru kita bisa hitung volumenya dengan menganggap sheet atau lembaran ini membentuk kotak yang tipis, panjangnya 2 PR. Nih sebelah kanan ini gambarnya. Tingginya H dan tebalnya delta R. Jadi ditransformasikan tabung itu kalau kita potong itu, kita belah, pasti akan berbentuk segi 4. Ya, jadi kulitnya itu seperti itu, gitu ya. Jadi kita tahu alasnya atau panjangnya adalah 2 PR, tebalnya delta R, dan tingginya adalah H. Ya. Jadi metode kulit silinder, misalkan ada daerah yang bentuknya seperti gambar 3 ini. Slice, jadi potong secara vertikal dan putar menurut sumbu Y. Ya, maka akan terbentuk benda pejal putar dan setiap irisannya akan membentuk potongan yang secara aproksimasi itu berupa kulit silinder. Untuk mendapatkan volume benda pejal ini, kita hitung delta V dari kulit silinder yang biasa. Kemudian kita tambahkan, cari nilai limit sebagai ketebalan kulit
bila mendekati 0. Sisanya sama seperti dalam penyelesaian integral, yaitu strategi iris, aproksimasi, dan integral. Jadi kalau kita lihat di sini, delta V adalah 2πx fx delta x yang tadi dari rumus delta V-nya. Sehingga sama aja dengan 2pi dengan kalau sudah diambil nilai limitnya berarti sama aja dengan integral A B x fx dx. Ya. Jadi bentuknya kalau diputar di sumbu Y jadi seperti ini. Contoh, daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan seperakar X. Sumbu X sama dengan 1 dan X sama dengan 4 diputar di sumbu Y. Tentukan volume dari benda pejal yang terbentuk. Dari gambar 3 seperti ini, ya. Ini rumusnya tadi udah ada. Berarti 2πx delta XL delta X atau sama dengan ini 2πx seperakar X delta X, ya, untuk bentuk ini jadi berubah seperti ini. Yang volumenya kita cari integralnya. Ini kan berarti X pangkat 1 per X pangkat setengah. Berarti X pangkat 1 min setengah. Yaitu X pangkat min setengah. Oh sorry, pangkat setengah. 1 dikurang setengah. Jadi tinggal diintegralkan saja. Dengan batas atasnya sudah ada. Dapat segini. Ya. Sekali lagi, dalam mencari volume, benda pejal putar ini selalulah pencarian integralnya tidak begitu rumit. Yang membuat rumit itu adalah bagaimana mengkonsepkan volumenya dengan menggunakan metode apa. Apakah dengan lempengan atau cakram atau cincin ataupun dengan kulit silinder. Tapi yang paling mudah di antara cakram dan cincin adalah dengan metode kulit silinder. Oke, contoh 2. Tentukan daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan R per H dikali X, sumbu X, dan X sama dengan H yang diputar di sumbu X. Oleh karena itu akan terbentuk kerucut yang diasumsikan R-nya lebih dari 0 dan H lebih dari 0. Diminta menentukan volumenya dengan metode cakram dan juga dengan metode kulit silinder. Pertama kita lihat dulu dengan metode cakram. Di sini langkah yang diminta menurut gambar 4 adalah diputar seperti ini di sumbu X. Kemudian kita iris, aproksimasi, dan integralkan. Maka rumusnya adalah, ini rumus yang kemarin ya. Diputar yaitu pi R per H dikali X kuadrat. Ya. Jadi pi Y kuadrat ya kan. Jadi seperti ini rumusnya. Dengan informasi yang udah tahu semua, sumbu E, kemudian X sama dengan H, X-nya adalah H. Ya. Ini. Kemudian rumusnya adalah ini, volume adalah pi R kuadrat plus H kuadrat dari X kuadrat, karena Y kuadrat ya. Sehingga dapatnya seperti ini disederhanakan jadi sepertiga pi R kuadrat H. Ini dengan metode cakram. Jadi dipotong di slice-nya vertikal. Kemudian kalau kita pakai metode kulit silinder, pakai langkah yang dibentuk oleh gambar 5. Nih. Ya kan? 2pi Y. Ini bentuk ini adalah H dikurang H per Y. Ini X adalah tadi dibentukkan Y sama dengan Y adalah R per HX. Y sama dengan R per HX. Sehingga kita balik. Karena dia menurut sumbu X. Berarti X sendiri adalah. Atau kita buat YH sama dengan RX. Maka X adalah Y. H per R atau H per R Y. Ya, nih dari sini. Jadi 2pi Y kita ubah jadi XFX ya. Jadi ini XFX kita ganti dengan YFY. Berarti YFY kita adalah ini. FY adalah dikalikan
X fx itu adalah X-nya adalah H per R Y, Fx-nya adalah Fy, berarti Fy kita adalah ini Fy, kemudian X-nya sendiri ini, Y-nya R ini, dikali R per Hx. 2 pi Y, Y-nya tetap H min H per R 1 dikurang. Ini yang terbentuk ya, jadi ada H, panjangnya H, panjang ini H dikurang X-nya. X-nya itu sendiri adalah ini. Jadi besaran ini adalah H yang ini dikurangi sedikit ini. Sedikit ini adalah nilai X-nya, yaitu ini. H per R per Y, makanya dapat sini. Ya. Nilai F, Y, Fx-nya. Ini nilai F, Y-nya. Nah, sesuai dengan rumusan yang nih. X, Fx. Karena kita mutarnya terhadap sumbu X, jadi berubah Y, Fy. Y itu tadi adalah nih. Y-nya tetap, Fy-nya berarti kalau di sudut ini berarti Fy-nya tinggal kita cari berapa panjangnya, yaitu ini tadi. H dikurang X. H min H per R kali Y. Setelah ini semua dapat, tinggal kita sederhanakan, kita integralkan dengan batasan 0 sampai R seperti yang diminta sesuai dengan soal, sehingga dapat integralnya ini. Ya, sepertiga pi R kuadrat H. Nih sama. Ya. Jadi boleh kita menyelesaikan dengan metode cakram ataupun kita bisa menyelesaikan juga dengan metode kulit silinder. Ya. Kalau kita gabungkan semua, meskipun kebanyakan kita bisa menggambarkan gambar bidang dengan baik, tapi kadang-kadang ada juga yang tidak bisa digambarkan secara detail untuk benda pejal yang 3 dimensi. Tidak ada aturan tertulis yang menyatakan bahwa kita harus menggambarkan benda pejal itu secara detail untuk menghitung volumenya. Biasanya gambar bidang diberikan asal kita bisa memvisualisasikan benda pejal itu dalam benak, bagaimana kita putar gitu terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y, kita memotong secara vertikal atau secara horizontal, maka tidak masalah gitu, tidak menggambarkan atau tidak memvisualisasikan secara rinci gitu ya. Di contoh berikut ini akan dibayangkan bagaimana memutar daerah R dari gambar 7 tanpa pakai sumbu yang ada. Pekerjaan atau tugas kita adalah mengatur dan mengevaluasi integral untuk volume dari benda pejal yang dihasilkan. Dan dilakukan dengan melihat figure dari bidang tersebut. Tuh misalnya, susun dan evaluasi integral untuk volume benda pejal yang menghasilkan daerah R di gambar 7. Ya, sebelah kanan. Yang diputar di sumbu X, garis Y sama dengan min 1, sumbu Y dan garis X sama dengan 4. Kita lihat ini kalau diputar terhadap sumbu X, nih ke bawah kita jadi ke sini ya kan. Kalau di slice ya kita delta X-nya dapat, ini X-nya dan ini adalah apa namanya X plus 2X min X kuadrat Fx-nya. Jadi kalau pakai metode cakram, pi dikali Fx kuadrat ya kan. Jadi didapat seperti ini.
dengan metode cakram. Kemudian kalau diputar di nomor B, diputar di sumbu Y, bentuknya seperti ini. Kita bisa pakai metode kulit silinder, 2px pakai rumus ini, fx-nya ini integralkan, hasilnya ini. Ya, kemudian kalau kita mutarnya di sumbu Y sama dengan -1, jadi maka batasannya berubah gitu ya. Ini tadi batasannya adalah 0 sampai 3 tetap. Dan ini juga 0 sampai 3 gitu ya. Ini kalau di sumbu Y sama dengan -1, soal C adalah sumbu Y sama dengan -1 ya. Kita lihat ya, garis Y sama dengan -1. Di sumbunya Y sama dengan -1 diputarnya. Maka terbentuk metode cincin gitu ya, karena ada space di sini. Pi dikali ini karena metode cincin ada 1 ditambah karena sumbunya 1 ya, penambahan 1 ditambah ya, ini dikurang 1 kuadrat delta X, jadi rumusnya ini metode cincinnya, sehingga dapat hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir kalau di sumbu X sama dengan 4 nih, maka akan terbentuk metode kulit silinder. Karena ada 2 di dalamnya, 2pi X-nya, ini Fx. X-nya di sini lihat 4 min X. Ya. Karena kita berbicara dari sini, atasnya. Tinggal integralkan ini. Kita harus sederhanakan, kalikan dulu jadi persamaan kuadrat. Misalkan kalikan sendiri 12 ditambah 8x min 4x kuadrat min 3x min 2x kuadrat min x pangkat 3 min plus. Sama aja dengan 12 plus 5x min 6x kuadrat plus x pangkat 3. Gitu ya. Kemudian integralkan bentuk ini masing-masing, kemudian batas 0pi, 0,3 dan kalikan 2pi. Ya. Catatan di dalam keempat kasus, limit dari integral itu semuanya sama gitu ya. Yakni bidang datar originalnya menentukan limit ini. Jadi limitnya sama. Gitu ya. Oke, di sini ada latihan. Tentukan volume dari benda pejal yang terbentuk bila daerah R dibatasi oleh kurva yang diberikan dan diputar di sumbu tersebut. Lakukan untuk dengan membentuk langkah berikut ini. Kita sketch dulu kalau soalnya seperti ini, Y sama dengan super X, batasnya X sama dengan 1, X sama dengan 4, Y sama dengan 0 dan diputar di sumbu Y. Berarti kita sketch dulu daerahnya super X, berarti bentuknya seperti ini, tidak akan pernah menyentuh sumbu X atau sumbu Y. Ya. Kemudian buat slice-nya, irisannya. Jadi buat irisannya nih, A dengan B. Ya, kita buat irisannya. Biar kita tahu ini X, yang ini adalah delta X-nya, ya kan fungsinya. Kemudian kita tulis formula yang tepat untuk menentukan volume. Volumenya adalah 2px dikali fx ya. 2px fx. Ini kita pakai rumus kulit silinder tadi. Yaitu 2pi delta x, ini cancel gitu ya. 2pi delta x. Atau kita cari integralnya yaitu 2pi 1 sampai 4 dari dx, 2pi-nya bisa keluar karena konstanta sehingga dapat ini. Gitu ya. Oke, untuk latihan-latihan lain bisa dipelajari di subbab 5.3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.